12. Di sini saya akan melakukan skill lab 2 tentang pemeriksaan fisik toraks. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, alangkah baiknya kita untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan masker agar kita terjaga dari penularan. Yang pertama, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Saya di sini menggunakan hand sanitizer. Kemudian menggunakan masker. Baru dilakukannya pemeriksaan fisik. Berikut pemeriksaan fisik toraks. Sebelum melakukannya pemeriksaan fisik, kita harus meminta persetujuan pasien atau informed consent. Apakah pasien setuju atau tidak untuk dilakukannya pemeriksaan fisik ini? Nah, kita jelaskan bahwasanya pemeriksaan fisik ini akan membuat pasien tidak nyaman. Apakah pasien bersedia? Karena pasien saya anak kecil, saya meminta info konsen atau persetujuan kepada wali atau orang tuanya. Apabila wali dan orang tuanya sudah bersedia setuju, maka perintahkan pasien untuk melepaskan bajunya, kemudian tiduran di atas kasur pasien. Nah, baru dilakukannya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama yaitu kita lihat keadaan umumnya, vital sign-nya, apakah pasien dalam keadaan pingsan atau tidak, sadar atau tidak. Kemudian kita cek tekanan darahnya, denyut jantungnya, kemudian laju pernapasannya kita cek apakah dalam keadaan normal atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan namanya inspeksi. Inspeksi ini pemeriksaan menggunakan mata. Kita lihat rambut. Pertama kita lihat rambutnya. Apakah rambutnya ini terlihat rapuh atau tidak, kemudian rontok atau tidak. Kemudian kita lihat bagian matanya. Nah, kita lihat matanya. Matanya ini konjungtivannya anemis atau tidak, kemudian skleranya itu ikterik atau tidak. Kemudian kita lihat di bagian hidung. Nah, di bagian hidung ini terdapat benjolan atau tidak, mungkin ada luka atau tidak, atau ada sekret seperti ingus atau mimisan. Kemudian kita lihat di bagian mulut. Di mulutnya ini ada peradangan atau tidak, jamur atau mungkin sesuatu yang abnormal. Kemudian kita lihat bagian tongsilnya, apakah tongsilnya terdapat pembesaran atau mungkin ada peradangan atau mungkin ada jamur. Kemudian kita lihat di bagian leher. Nah, di bagian leher ini kita lihat apakah trakea tepat di tengah atau tidak. Kemudian adakah pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian adakah pembengkakan di bagian kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian kita lihat di bagian dada. Nah, kita lihat di bagian dadanya, apakah dada pasien ini simetris atau tidak. Kemudian kita lihat salah satu sisinya cekung atau cembung tidak di salah satu sisinya. Kemudian kita lihat lagi pada saat pasien bernapas menunjukkan sesuatu yang menonjol tidak, seperti refraksi. Kemudian kita lihat lagi pada saat pasien bernapas, apakah pasien membutuh bantuan otot lain seperti otot perut dalam bernapas. Kemudian kita lihat lagi adakah benjolan tidak di bagian dadanya. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi, yaitu menggunakan kedua tangan kita palpasi dari bagian atas sampai sini. Nah, guna untuk melihat adakah nyeri tekan atau tidak, kemudian adakah benjolan di bagian dada atau tidak. Kemudian perintahkan pasien untuk napas panjang. Napas ya.
Guna untuk menentukan ekspansi terdapat ekspansi dinamis asimetris atau tidak pada pasien merawat. Kemudian perintahkan pasien untuk mengatakan kalimat 77 lagi 77 lagi 77 lagi. Nah, untuk kalimat 77 guna untuk menemukan atau menentukan suara vokal antara fremitus kanan dengan fremitus kiri itu sama atau tidak. Kemudian adalah pemeriksaan perkusi, yaitu dengan cara mengetuk dada pasien dengan jari tengah yang lainnya. Kita ketuk dari atas sampai bagian paruh bawah dengan pola S. Kita nilai setiap sisinya, apakah ada perbedaan di setiap sisinya, perbedaan bunyi di setiap sisinya atau tidak. Setelah itu lakukan pemeriksaan okultasi, yaitu dengan menggunakan stetoskop. Kita menggunakan stetoskop. Menggunakan stetoskop, yaitu kita menggunakan stetoskop. Kita dengarkannya dari atas hingga bawah secara dinamis, secara sistemis, ya. Menggunakan sisi-sisi yang berbeda sambil pasien napas yang panjang, napas ya. Nah, ini untuk melihat napas dasarnya, apakah dia bronkial atau mungkin vesikular atau bronkofesikular. Kemudian kita dengarkan lagi kembali. Adakah nafas bunyi tambahan seperti wheezing, mengit, ya. Kemudian ada rongki atau tidak, atau sesuatu yang abnormal. Nah, setelah dilakukannya okultasi, kita lakukan pemeriksaan di bagian posteriornya, bagian belakang. Jadi perintahkan pasien untuk duduk agar lebih mudah. Duduk. Kakinya sudah dilakukan di sini. Nah, bagian belakang sama seperti palpasi, perkusi, okultasi kita lakukan seperti itu, ya. Yang pertama itu kita inspeksi dulu, kita lihat adakah sesuatu yang abnormal, kemudian kita raba di bagian belakangnya ada abnormal atau tidak. Kemudian kita perkusi apakah ada perbedaan bunyi di setiap sisinya. Kemudian kita okultasi menggunakan stetoskop, kita dengarkan napas ya, napas. Nah, apakah ada bunyi dasar pernapasan dasar seperti vesikuler, bronkofesikuler, bronkial, kemudian ada bunyi tambahan seperti wheezing atau tidak, kemudian ada bronki atau tidak. Mungkin cukup sekian pemeriksaan fisik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya minta mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.